الفاتحة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن محمود bin Labid anna Nabiya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, beliau telah bersabda, ithnatani, ada dua perkara, yakrahuhuma ibnu Adam, yang ibnu Adam tidak menyukai dua perkara tersebut. Al-mauta, yaitu kematian. Wal mautu, sedangkan kematian, khairun, adalah lebih baik, minal fitnati, ketimbang terkena fitnah, guncangan-guncangan yang mengganggu agama kita. Ini fitnah artinya ujian yang sampai agama kita ini jadi terganggu mutunya. Bahkan terganggu mutunya itu tingkatan-tingkatan sampai jauh dari agama, bahkan sampai agama lepas dan sebagainya. Di antara kesimpulannya, apa yang tidak kita sukai itu belum tentu itu tidak baik. Kadang-kadang kita ini nggak suka puasa, ternyata puasa lebih baik bagi kita. Kita ini kadang-kadang nggak suka air yang putih, nggak ada manisnya. Air kok nggak ada rasanya, tidak berasa. Ternyata itu lebih baik bagi kita, bagi kesehatan kita, ginjal kita. Yang manis-manis kita suka ternyata menyebabkan kita sakit gula. Kadang-kadang kita ini ngeluyur tuh suweneng, nikmat, melek, bahagia gitu. Ngaji sepertinya berat, ternyata yang kita suka itu tidak baik, yang kita berat-berat ogah-ogahan ternyata itulah yang menguntungkan kita akhirat dan dunia. Maka diri kita ini bukan ukuran lah, ringkasnya begitu itu. Senangnya bukan ukuran, bencinya juga bukan ukuran keberuntungan. Maka setiap kita senang diukur dulu, senangnya sesuai dengan arahan yang diridhai Allah tidak. Benci diukur dulu, yang kamu benci itu memang secara agama layak enggak untuk dibenci. Diri kita ini bukan ukuran. Wali diragukan, soleh masih daftar, enggak jelas statusnya, itu sepertinya jelas. Wa yakrahu, dan dia tidak menyukai qillatal mali, sedikitnya harta. Wesel dikit, kadang enggak datang, enggak seneng. Wa qillatul mali, sedangkan sedikitnya harta, aqallu, lebih meringankan, lil hisabi, kepada hisab. Saya ini kok enggak punya duit belas toh Pak, pengen diberi doa supaya banyak duitnya sampai enggak kuat, sakunya sampai enggak muat. Kadang-kadang justru kita ini enggak punya duit, akhirnya masuk surganya cepat. Begitu punya duit, pengen luyur, begitu punya duit, pengen belanja, begitu punya duit, pengen ke tempat-tempat yang andaikan kita enggak punya duit, enggak akan sampai ke tempat itu. Masya Allah. Mungkin kalau yang dengarkan ngaji ini rata-rata punya duit banyak gitu, mungkin nggak jadi ngaji, ngasar begini ini apa ya makanan yang enak, apa ya gitu. Alhamdulillah weselnya mepet, akhirnya pada ngaji. Itu baru kelihatan di dunia aja, begitu kelihatannya. Maka jarang anaknya orang kaya yang sangat kaya kok mau ke pesantren, jarang. Ternyata harta itu tenan memberatkan hisab, harta itu. Seringnya begitu itu.
Ya tentu saja tidak untuk semua orang. Rawahu Ahmad wa rijaluhu rijalus sahih. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi bersabda, ihtajat al-jannatu wan nar. Surga dan neraka telah berdebat. Ini kata para ulama, sebagian ulama, ini berdebat ala hakikatihi. Surga dan neraka itu memang bisa berpikir, bisa berbicara, bisa pengen begini dan pengen begitu. Bahkan kecerdasannya itu sangat-sangat cerdas. Kepekaannya itu sangat-sangat peka. Begitu orang masuk surga, dia pengen apa, surga langsung otomatis menyajikan untuk dia. Masya Allah. Pengen minum, datang minuman untuk dia. Pengen makanan, datang makanan untuk dia. Maka perdebatan ini memang perdebatan yang hakiki. Faqalat, maka berkata an-naru, api neraka. Fiya, di dalamku al-jabbarun, adalah ada orang-orang yang suka memaksakan kehendaknya. Al-jabbarun di antara artinya orang yang menggunakan kekuasaannya untuk memaksa orang lain hal-hal yang tidak diridhoi Allah. Maka yang berhak punya sifat al-jabbar itu hanya Allah, pemilik dan pencipta segalanya. Kok makhluk mau niru-niru begitu itu? Ya, dia malah dapat dimurkai oleh Allah. Wal mutakabbirun, dan di dalamku ada orang-orang yang sombong. Wa qalat, dan berkata al-jannatu, surga. Fiya, dalamku, di dalam aku surga. Du'afaul muslimin, orang-orang muslim yang lemah. Di antara maksudnya du'afa itu adalah orang-orang yang ketika di dunia tidak dianggap sebagai orang yang punya kekuasaan, kemampuan harta, atau ditokohkan. Tapi mereka tetap amal agama. Lah orang-orang begini ini jelas amal agamanya yang karena Allah. Sudah enggak ada fasilitas pendukung yang berupa dimuliakan, ditokohkan, dihormati, atau dirajakan. Dia lemah, dianggap orang lemah. Wa masakinuhum, dan orang miskin-miskinnya orang Islam. Maksudnya, saya ini hebat, neraka bilang begitu. Saya juga hebat, kata surga. Maka Allah memutuskan kalian berdua itu punya posisi hebat masing-masing sesuai fungsinya masing-masing. Faqadallahu bainahuma, maka Allah memutuskan bainahuma, antara surga dan neraka. Innaki al-jannatu, sesungguhnya engkau surga. Rahmati, adalah sayangku. Sayangnya Allah tertampakkan di surga itu. Arhamu biki, aku akan menyayangi biki, dengan menggunakan kamu. Man, orang asya'u, yang aku kehendaki. Orang-orang yang mau saya sayangi tak masukkan ke kamu. Wa innaki an-naru, dan sesungguhnya engkau an-naru, neraka. Adzabi, adalah siksaku. Wa adzibu biki man asya', aku akan menyiksa dengan gunakan kamu siapa yang aku kehendaki. Ini di antara mafhumnya hadis ini mafhum jauh. Ini di antara keyakinannya orang Islam bahwa surga dan neraka itu memang ada dan sudah ada, dan surga dan neraka itu dua-duanya pasti akan ada isinya. Dan di neraka sekian banyak firman Allah bercerita, sekian banyak orang akan dikekalkan di neraka. Dan inilah yang disampaikan oleh seluruh nabi, seluruh rasul, bahwa Allah telah ciptakan surga dan neraka, dan akan penuh keduanya, sebagian akan kekal di neraka.
Maka dari situ para ulama dalam kitab-kitab fiqhnya beliau mengatakan termasuk doa-doa yang tidak boleh dan itu memang bertentangan dengan keyakinan kita adalah mendoakan semua orang dapat hidayah. Semua orang masuk surga. Itu perkara yang belum pernah terjadi dan tidak akan pernah terjadi. Sebagaimana keyakinan kita. Ini sudah keputusan Allah, termasuk bagian iman dengan takdir. Karena kita tahu bahwa hamba Allah manusia ini sebagian tidak beriman, sebagian beriman. Maka kalau kita ini minta kepada Allah, semuanya disuruh masukkan surga, ini bertentangan dengan iman kita. Orang yang tidak beriman memang tidak boleh masuk surga. Maka doanya para ulama saking hati-hatinya, ya Allah berikan hidayah aku, jadikanlah aku asli hidayah untuk para manusia. Tidak ditambahi jami'ah. Karena jami'ah itu maknanya keliru. Dan itu tidak mungkin. Allahumma hdina wahdin nas waj'alna sababan liman ihtada. Enggak usah ditambah jami'an. Karena di sana, di depan sana Nabi kita telah memberitahukan orang-orang yang pasti tidak akan dapat hidayah. Dalam hadis-hadis yang begitu banyak, bahkan sebagian mutawatir. Siapa mereka, Pak? Di antaranya Dajjal. Kalau kita doa Allah mahdina wahdina sajami'ah, Dajjal pun masuk. Mungkin enggak Dajjal dapat hidayah? Mungkin enggak kira-kira? Enggak mungkin kan? Kok enggak ngolah-ngolah ini itu yang ngaji sore itu enggak ada fikir umat itu. Ya fikir umat, tapi jangan sampai Dajjal pun mau kamu paksa masuk surga. Kemudian yang kedua, Ya'juj Ma'juj. Dajjal ini adalah manusia, cucunya Nabi Adam. Bahkan Dajjal itu adalah bagian dari cucunya Nabi Ibrahim. Katanya begitu itu. Jadi keluarga Yahudi cucunya Nabi Ibrahim. Dari Bani Yakub, Bani Israel. Kemudian Ya'juj Ma'juj itu juga cucu-cucunya Nabi Adam yang tidak dapat jatah hidayah. Kalau kita doa Allah mahdina wahdina sajami'ah, Ya'juj Ma'juj pun masuk. Padahal Nabi sudah bersabda dalam sekian banyak hadis, Ya'juj Ma'juj mereka memang enggak dapat hidayah. Gimana? Belum lagi di akhir zaman akan terjadi pertempuran antara umat Islam dan orang Yahudi. Orang-orang Yahudi pada sembunyi di antaranya di belakang pohon Qorqod. Maka batu-batu waktu itu dan tempat-tempat yang mereka gunakan sembunyi selain pohon Qorqod akan bilang, "Hai muslim, ini Yahudi sembunyi di bawah saya, samping saya, di belakang saya." Ini maknanya, ini orang ini memang enggak ada jatah hidayah, jatahnya adalah dilenyapkan dari dunia. Kemudian hadis lagi mengenai hari kiamat. Begitu Allah berkehendak dunia mau dikiamatkan, Allah datangkan angin wangi, harum, yang semua orang beriman begitu menghirup angin tadi akan wafat semuanya. Tinggal orang-orang yang tidak beriman langsung kiamat. Bagaimana? Masuk akal enggak? Ya harus toh, masa enggak masuk akal? Bisa dipahami kan? Kamu lihat dalam i'anah, dalam itu kan diantara doa-doa yang salah itu, minta hidayah untuk semua orang. Jadi selama ini saya salah Pak, ya enggak terima salah yang diteruskan. Kecuali kata sebagian ulama, semoga aja kalau orang itu saking sayangnya pada umat, saking pengennya dan sayang pada umat sampai kelupaan doa tanpa disertai keyakinan, dia menambahkan ihdina wahdina sajami'ah. Bukan diyakini itu berhasil, tapi hanya
lontaran semangat dia. Semoga aja orang yang begitu itu dimaafkan karena tidak meyakini. Kalau meyakini itu berlawanan dengan Quran hadis, berlawanan dengan akidah kita. Namanya semoga dimaafkan berarti kan keliru tetap aja. Seperti ada orang kamu menyiapkan jamuan untuk orang 100. Yang datang 1000 orang. Jelas kurang 900 kotak. Terus kamu saking semangatnya ngikram, Masya Allah silakan makan semuanya. Padahal kamu tahu itu nggak akan mungkin akan semuanya. Maksudnya untuk basa-basi atau saking semangatnya kalau umpama saya mampu akan gitu. Ya, jadi itu kata-kata istilahnya kata-kata yang nggak mungkin terjadi. Tapi kita omongkan, kita tahu, tapi hanya sekedar saking semangatnya. Semoga itu jadi bagian yang dimaafkan. Tapi kalau nggak begitu itu memang keliru itu. Ya, siapa yang masih doa Allahumma hdina wahdina sajami'a. Enggak usah tambah jami'a. Allahumma hdina wahdina waj'alna sahaban liman ihtada. Iya kan? Kira-kira setuju enggak? Kalau enggak setuju sesat loh. Ini tidak perlu persetujuan ini. Perlu penerimaan. Terus di hadis riwayat Muslim, walikilaikuma alayya mil'uha. Dan bagi kalian berdua, setiap dari kalian berdua jadi tanggung jawabku. Ini kalau bahasa untuk selain Allah, maksudnya saya telah memutuskan gitu ya. Tanggung jawabku siapa yang menanggungkan kepada Allah ya. Alayya mil'uha, sudah jadi keputusanku untuk memenuhi surga atau memenuhi neraka. Maknanya sudah jadi ketentuan Allah bahwa neraka pun akan penuh. Masa kamu akan nguras neraka? Surga pun akan penuh, nggak bisa dikurangi. Jatah hidayah juga nggak bisa dikurangi. Ini Pak, orang itu Pak terpengaruh temannya, akhirnya rusak, akhirnya keluar dari Islam. Ya itu mungkin secara asbab zahir begitu itu. Tetapi Allah tidak akan pernah keliru nyeleksi hambanya untuk masuk surga atau masuk neraka. Memang dia ini ya orang buruk, kebetulan berkesing baik, akhirnya begitu terjadi ujian, terjadi macam-macam seleksi di dalam kehidupan dia, ketampak bahwa dia ini memang bukan ahli surga. Ada orang sebenarnya buruk-buruk menjelang wafat ternyata tobat masuk surga. Ini memang aslinya orang baik tapi terkotori dengan macam-macam kotoran. Begitu seleksi terakhir bersih, layaknya dia masuk surga, tidak layak masuk neraka. Wallahu a'lam bishawab. Ini kalau kita bilang yang benar itu kurang lebih begitu itu. Allah مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال
Salatullah